Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Para sahabat semua, sungguh Rasulullah SAW adalah sosok teladan. Beliau adalah sosok kesuksesan di segala bidang. Beliau sukses sebagai pribadi, sukses sebagai sosial, sukses sebagai kepala rumah tangga, juga sukses besar dunia dan akhirat. Makanya barang siapa seseorang ingin mendapatkan kesuksesan yang besar dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan keluar, maka tidak ada jalan lain selain harus mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Para sahabat semua, kali ini kita akan membuka lembaran Sirah Nabawiyah, yaitu mengenai pengkhianatan Bani Qainuqa dan pengusirannya. Bani Qainuqa, siapakah mereka? Mereka adalah kabilah Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah, salah satu kabilah besar Yahudi. Pekerjaan utama mereka diantaranya pandai besi, sehingga mereka banyak memproduksi senjata, dan mereka memiliki 700 prajurit. Itu membuat mereka jumawa, sombong, dan mereka termasuk yang paling kuat permusuhannya terhadap umat Islam Madinah. Sahabat semua, dalam buku Manhaj Haroki, Syekh Munir Al-Ghadban menyampaikan bahwa makar permusuhan Yahudi terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama adalah periode sebelum Perang Badar tahun 2 Hijriah. Sebelum Perang Badar, Yahudi mengerahkan berbagai macam strategi, makar, pecah belah, adu domba. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengguncang keyakinan, akidah umat Islam, dan juga tujuan utamanya adalah untuk memecah belah persatuan umat Islam. Kemudian episode kedua dari permusuhan Yahudi terhadap umat Islam adalah pada saat pasca Perang Badar tahun 2 Hijriah, yang mana pada saat itu umat Islam meraih kemenangan gilang gemilang pada Perang Badar. Kemenangan gilang gemilang dari peperangan Badar terhadap mengalahkan kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan hasad, dengki, iri yang sangat memuncak dari orang-orang Yahudi, sehingga terjadilah makar periode kedua, episode kedua. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Mereka menantang Rasulullah para sahabat untuk berperang. Melalui berbagai macam cara mereka lakukan, ucapan-ucapan mereka, provokasi mereka. Tetapi hal itu tidak berhasil, karena Rasulullah SAW tetap menjalankan hidup dan berdakwah kepada mereka. Tetapi pada puncaknya, yaitu pada kejadian di tahun 2 Hijriah, ada suatu insiden yang sangat fatal dan vital, yaitu di mana ada seorang muslimah di pasar Qainuqa, di pasar Yahudi, dilakukan pelecehan oleh orang Yahudi, yaitu jilbabnya ditarik, diikat sehingga terlepas. Hal itu mencabik-cabik kehormatan muslimah tersebut. Itu membuat ada orang muslim yang ada di situ membela muslimah tersebut, menyerang kaum Yahudi tersebut, sehingga dia berhasil membunuh Yahudi tersebut. Tetapi muslim itu ditangkap oleh orang Yahudi dan dibunuh. Hal ini merupakan puncak dari kezaliman orang Yahudi terhadap umat Islam. Sehingga pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW memutuskan sudah saatnya mengepung Bani Qainuqa. Pengepungan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan Allah meniupkan ketakutan, kegentaran yang luar biasa kepada Yahudi Bani Qainuqa. Padahal mereka memiliki prajurit 700, memiliki persenjataan yang relatif lengkap, tetapi mereka tidak berani keluar dari bentengnya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pengepungan 15 hari mereka tidak bisa bertahan dan mereka menyerah. Diputuskanlah untuk melakukan hukuman terhadap Bani Qainuqa. Kaum prianya akan dihukum untuk dihabisi. Tetapi majulah tokoh munafik
Abdullah bin Ubay bin Salul membela dan meminta pengampunannya. Akhirnya Rasulullah mengampuni Bani Qainuqa dengan mengusirnya keluar dari wilayahnya. Sehingga Bani Qainuqa terusir, pindah ke Syam dan berbagai wilayah lainnya, dan sebagian dari mereka sudah meninggal sebelum sampai ke wilayah yang mereka tuju. Para sahabat sekalian, dari apa yang kita bahas mengenai lembaran ini, Sirah Nabawiyah, ada pelajaran penting, hikmah bagi kita. Yang pertama adalah maha benar Allah atas firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak pernah ridho kaum Yahudi, kaum Nasrani terhadap umat Islam sebelum umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka. Sampai sekarang itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhadap umat Yahudi, terhadap umat Nasrani yang tidak memerangi kita, kita tidak akan memerangi mereka. Kemudian yang ketiga, ada hikmah bahwa kaum Yahudi adalah melakukan makar terus-menerus terhadap umat Islam. Bahkan sampai sekarang saudara-saudara kita di Palestina diperlakukan demikian. Nah, kemudian pelajaran yang keempat adalah umat Islam hendaknya berkasih sayang, bersatu, loyal terhadap umat Islam. Dan umat Islam hendaklah tidak loyal terhadap umat selain Islam. Karena ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah lembaran Sirah Nabawiyah mengenai pengkhianatan Bani Qainuqa dan pengusirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.